Selamat berjumpa dalam Suara Pertobatan. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Terangin Angin MD. Selamat mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mempersatukan kami kembali dalam persekutuan lewat udara. Hamba percaya kehadiran-Mu dalam Roh-Mu yang kudus di ruangan di mana kami berada membuat si iblis tidak berdaya sama sekali mengganggu konsentrasi kami. Lebih dari 1 tahun program siaran ini, pengenalan kami akan Engkau Tuhan Yesus semakin bertambah. Namun pengenalan itu masih jauh dari sempurna. Kami menyadari semakin banyak belajar, semakin kami merasa kekurangan, semakin kami melihat kelemahan kami. Pada hari ini, kami rindu belajar mengenal tentang arti nama dari Tuhan sendiri. Apa arti sebuah nama dan apa maknanya? Roh-Mu yang kudus Tuhan memberikan pencerahan agar mata rohani kami semakin terbuka, sehingga kami mampu melihat betapa indahnya hubungan kami dengan Engkau. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan dan diberkati oleh firman-Mu. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, apa kabar saudara? Senang sekali bertemu saudara di udara. Setiap kali kita mengikuti renungan ini, kita sebenarnya ada dalam sebuah persekutuan. Saya percaya walaupun saya yang berbicara lewat pemancar radio favorit saudara, ada Roh Kudus juga yang berbicara di dalam hati saudara. Dengan demikian, kita bersama ada dalam keadaan damai, sejahtera, dan sukacita. Dimanapun kita sedang berada, apakah di rumah, di tempat kerja, dalam perjalanan, sedang melakukan kegiatan tertentu, atau mungkin sedang dirawat di rumah sakit. Semoga program ini memberkati saudara, menemani di saat kesepian, menghibur di saat berduka, memberi semangat di saat lesu, memberi kekuatan di saat lemah, memberi visi dalam kegelapan perjalanan kehidupan ini. Semoga program ini menambah minat kita mengenal Yesus lebih dan lebih baik lagi. Ia memberkati kita semua melalui firman-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, hari ini saya mengajak kita semua merenungkan arti sebuah nama. Dalam cerita percintaan Romeo dan Juliet yang terkenal, Juliet mengatakan kepada Romeo, nama adalah buatan manusia. Apalah arti sebuah nama? Nama marga atau nama keluarga tidak mereka pandang penting, karena menurut cerita, keluarga Romeo dan Juliet saling bermusuhan. Juliet seolah mengatakan, keharuman setangkai mawar tidak ditentukan oleh namanya. Nama apapun yang diberikan, bunga mawar itu tetap mengeluarkan semerbak yang sama. Ya, dari pandangan seperti ini, nama memang tidak punya arti. Sebaliknya, cerita-cerita Alkitab memuat kejadian tentang tokoh-tokoh yang berubah namanya ketika hidup mereka mengalami pencerahan rohani. Misalnya, Abram berubah menjadi Abraham, Sarai berubah menjadi Sarah, Saulus berubah menjadi Paulus. Semua terjadi pada waktu mereka mengalami pertemuan pribadi dengan Tuhan. Apabila tokoh-tokoh Alkitab ada yang mengalami perubahan nama, tentu tidak salah jika satu waktu seorang juga berganti nama. Bagi sebagian orang, nama memang punya arti. Pada waktu putri kami, Natalia, melahirkan seorang bayi perempuan, bersama dengan suaminya Peter, mereka memberi nama bayi itu Karissa, yang artinya adalah anugerah. Sebuah nama yang sangat tepat, karena mereka telah menunggu kehadirannya selama 10 tahun. Kami neneknya kemudian memberi nama tengah Esther, dengan harapan agar Karissa kelak dapat menjadi pembela bagi kaumnya, sama seperti cerita Ratu Esther yang dipakai Tuhan menyelamatkan bangsanya dari ancaman pembunuhan massal. Jadi sebuah nama, selain punya arti tertentu, juga mengandung harapan dari orang yang memberikan nama itu. Tentang pemberian nama, memang banyak kejadian unik. Abang saya bersama istri
memberi nama sederhana kepada anak-anak mereka. Hanya terdiri dari satu kata. Nama-nama itu diambil dari tokoh Alkitab. Anak pertama paling tua, mereka beri nama Daniel. Yang kedua, juga laki-laki, mereka beri nama Jeremia. Dan yang ketiga, laki-laki, dan mereka beri nama Abraham. Dan ketika anak keempat lahir, ternyata juga masih anak laki-laki, mereka seolah kehabisan stok nama perjanjian lama, dan mereka pindah ke dalam perjanjian baru. Mereka beri nama Yohanes. Yohanes adalah putra terakhir mereka. Kalau seandainya masih punya anak laki-laki lagi, mungkin mereka beri nama Matius, Markus, atau Lukas. Di daerah saya, pada zaman dulu, ada kebiasaan memberi nama seperti suku Indian di Amerika. Nama anak diberikan sesuai dengan apa yang dilihat atau dipikirkan oleh orang tua pada waktu sang anak lahir. Kalau yang pertama dilihat orang tua meja, maka anaknya diberi nama meja. Kalau mereka melihat kursi, jadilah anaknya bernama kursi. Kapten, letnan, sersan, bintang, bulan, dan lain-lain, tergantung apa yang dilihat atau yang dipikirkan orang tua pada saat anak mereka lahir. Nama saya juga seperti itu, yaitu obat. Menurut cerita, setelah saya lahir, kesehatan ayah membaik, sebelumnya sering sakit-sakitan. Sedikit berbeda, nama saya diberikan dalam bahasa Inggris, yaitu remedy, yang artinya adalah obat. Karena sewaktu sekolah di SMA dulu, ada gerakan masyarakat anti budaya barat, maka saya berubah sendiri huruf akhir nama saya dari Y menjadi I. Nama saya menjadi Remedy. Kalau berbicara tentang nama seorang anak, kadang-kadang membuat kita tersenyum. Maka berbicara tentang nama Allah adalah sesuatu yang berbeda, sesuatu yang sangat serius. Nama Allah yang paling sering dipakai dalam kitab Ibrani terdiri dari 4 huruf, YHWH. Kata YHWH terkait dengan peristiwa ketika Musa menanyakan nama Allah dalam kitab Keluaran pasal 3. Mari kita baca firman Tuhan dari Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai dengan 15. Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai dengan 15, saya membacakannya untuk kita semuanya. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali, ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa!" Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang, seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau.
apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apa yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, Aku adalah Aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, dalam Keluaran 3 ayat 14, Musa melihat semak terbakar dan bertanya kepada Tuhan, apa namanya? Tuhan menjawab, Aku adalah Aku. Inilah nama Tuhan. Umat Israel menyebutnya dalam bentuk orang ketiga tunggal. Dialah yang ada, Dia adalah Dia. Ditulis dalam 4 huruf besar, YHWH. Baru di sekitar abad ke-10, terjadi penambahan huruf vokal A dan E terhadap YHWH, sehingga dibaca sebagai Yahweh. Dalam ibadah, orang Israel tidak berani membaca nama YHWH dalam teks perjanjian lama. Setiap kali mereka menemui nama Allah itu, mereka menggantikannya dengan Adonai, yang berarti Tuanku. Tuhan tidak menyebutkan nama seperti manusia. Kalau kita misalnya mengatakan, nama saya Herman atau nama saya Remedi, Ia menyebut namanya, Aku adalah Aku. YHWE yang dibaca sebagai Yahweh adalah nama yang kudus dan suci. Allah adalah makhluk tak terbatas yang berdiam dalam keabadian. Mazmur 90 ayat 2 mengatakan, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Tuhan bersifat kekal. Dia adalah Sang Pencipta. Dia adalah orang yang ada sebelum penciptaan alam semesta, dan Dia sudah ada sebelum waktu ada. Dari sifat Allah sendiri, dari hatinya sendiri, Dia mengungkapkan namanya yang kudus kepada kita. Tuhan memberi sendiri nama baginya. Berbeda dengan manusia. Ketika lahir, namanya diberikan oleh orang tuanya. Orang yang memberikan nama itu adalah orang yang lebih tua atau lebih tinggi tingkatnya dari orang atau benda yang diberi nama. Peneliti yang menemukan suatu alat akan memberikan nama bagi alat ciptaannya. Dalam Kejadian pasal 2 tertulis bahwa Adam diberi hak memberi nama bagi binatang-binatang. Tetapi tidak ada yang memiliki kuasa atas Allah, sehingga tidak seorang pun memiliki hak memberi nama bagi Tuhan. Saudara-saudara kekasih Yesus Kristus, tidak ada maksud saya untuk mengupas secara mendalam tentang nama Allah dalam renungan sekali ini. Yang penting, kalau kita berkomunikasi dengan Dia, haruslah dilakukan dengan sungguh-sungguh, tidak main-main. Menggunakan namanya dalam bentuk apapun haruslah secara sangat serius, karena nama Allah kudus. Nama Allah kudus karena Allah kudus. Namanya yang kudus tidak boleh kita gunakan secara sia-sia. Digunakan secara sia-sia berarti digunakan untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Digunakan hanya sekedar menunjukkan kesombongan, kebohongan, kehampaan, atau sesuatu yang tidak berharga. Digunakan secara sia-sia berarti pula menggunakan nama itu secara sembarangan. Misalnya menggunakannya sebagai sekedar tanda terkejut. Misalnya, aduh Tuhan, oh my God, Jesus Christ, dan lain-lain. Pastikan kita tidak menggunakan nama Allah sebagai ungkapan kaget, marah, atau untuk sekedar bercanda. Nama Allah terlalu suci untuk hal-hal seperti itu. Semua orang memang dapat berseru memanggil nama Tuhan, tetapi hanya orang yang dikenalnya, umatnya, yang akan dijawabnya. Tuhan mendengar seruan orang yang telah diangkatnya sebagai anaknya, anak yang boleh menyebut Tuhan sebagai Bapa. Firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 14 mengatakan,
Anak Allah adalah orang yang didiami oleh Roh Allah atau Roh Kudus. Kapankah Roh Kudus berdiam dalam diri seseorang? Ketika orang itu dijamah oleh Roh Kudus sehingga menyadari dosa-dosanya dan kemudian dengan sungguh-sungguh bertobat di dalam nama Yesus Kristus. Semua hal ini menjadi mungkin ketika Tuhan di dalam Yesus Kristus disalib di Golgota. Yesus adalah anak domba yang dikorbankan sebagai penebus dosa manusia. Baik, mari kita kembali sejenak pada firman Tuhan dari Keluaran pasal 3. Pada ayat 5, Tuhan berkata agar Musa menanggalkan sepatunya karena tempat itu adalah tanah yang kudus. Apakah yang ada di tempat itu? Ya, semak-semak saudara. Semak seperti itu banyak terdapat di mana-mana. Apa yang menyebabkan tempat itu kudus? Karena Tuhan ada di sana. Kekudusan suatu tempat tidak ditentukan jenis tanahnya, keadaan tempatnya, hal-hal yang bersifat jasmani, tetapi ditentukan oleh adanya kehadiran Tuhan di situ. Kekudusan ruang ibadah tidak ditentukan oleh kumuh atau mewah gedungnya. Sebuah gedung ibadah yang megah dengan lampu-lampu kristal dan kursi-kursi jok kulit tidak kudus bila Tuhan tidak hadir di sana. Sebaliknya, sebuah gedung gereja reot yang temboknya belum diplester, terletak di daerah terpencil, adalah tempat yang kudus bila Yesus hadir di sana. Maksud saya mengatakan, kehadiran Tuhan di ruang ibadah tidak ditentukan oleh kriteria jasmani ruang ibadahnya, tetapi oleh kriteria rohani. Apakah kriteria rohani itu? Kekudusan. Sekali lagi, kekudusan saudara. Ibadah yang menyenangkan hati Tuhan adalah ibadah yang dilakukan jemaatnya dengan berhiaskan kekudusan. Inilah ayat-ayat yang tertulis secara terpisah dalam 1 Tawarikh 16 ayat 29, Mazmur 29 ayat 2, dan Mazmur 96 ayat 9. Saudara, seandainya gereja kita dikunjungi oleh Bapak Presiden, apa yang kita lakukan saudara? Saya percaya kita akan memugar gedung gereja kita, memperbaiki susunan kursi, memperindah taman, dan lain sebagainya. Pada waktu beliau datang, kita semua tentu memakai pakaian kita yang terbaik. Sekarang, gereja kita akan dikunjungi oleh seorang yang ribuan kali lebih mulia dari seorang presiden, yaitu Tuhan pencipta segala sesuatu yang ada. Apa yang akan kita lakukan, saudara? Memugar gedung, memakai pakaian terbaik, tidak salah. Tetapi Ia yang datang itu telah meminta agar kita menyambutnya berhiaskan kekudusan. Inilah permintaan Tuhan kepada kita yang menyambutnya. Dalam ibadah yang disiapkan dalam kekudusan, kehadirannya yang dirasakan jemaat memberi kesembuhan, kedamaian, ketenangan, pertolongan bagi jemaat. Bahkan sebelum firman Tuhan disampaikan, setiap kali Yesus hadir, mujizat terjadi. Setiap kali Tuhan hadir, ada berkat bagi jemaat. Saudara-saudara kekasih Kristus, bagian terakhir renungan kita tentang arti sebuah nama, saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 7-12. Saya bacakan demikian. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun Ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Suatu mujizat luar biasa terjadi. Seorang peminta-minta di pintu masuk bait Allah yang lumpuh sejak lahirnya disembuhkan dalam nama Yesus oleh Rasul Petrus dan Yohanes. Masyarakat gempar dan kedua rasul itu dihadapkan ke majelis agama. Jawaban mereka di depan sidang mereka sampaikan dengan berani dan tegas.
Apa yang mereka lakukan adalah berdasarkan kuasa dari Yesus Kristus. Dalam ayat 11, dengan tegas mereka mengatakan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus, dan tidak ada nama lain yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Yesus dapat menganugerahkan keselamatan karena Ia adalah Tuhan. Ia dapat mengampuni dosa manusia karena Ia adalah Tuhan. Dalam perjanjian lama, nama Allah disebut sebagai Yahweh, yang berarti Dia yang ada, Dia adalah Dia. Itulah namanya yang diberitahukan kepada Nabi Musa. Tuhan juga memberi nama bagi putranya yang tunggal, yaitu Yesus. Tuhan mengutus malaikat Gabriel untuk menyampaikan perihal kelahiran dan nama Yesus kepada perawan Maria. Tuhan memberi nama bagi dirinya sendiri. Kehadiran Tuhan sebagai manusia yang hidup di tengah-tengah manusia adalah proklamasi kerajaan Allah sudah ada di antara manusia. Ketika Yohanes Pembaptis mengutus murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Kehadiran kerajaan Allah di dunia ini ditandai dengan tanda-tanda heran. Bagi kita warga kerajaan Allah, berkat dan perlindungan Yesus Kristus Kepala Gereja berlaku atas diri kita. Bukan nanti pada kedatangannya yang kedua kali, tetapi pada saat ini juga, di tempat di mana kita berada. Apapun masalah dan problema saudara, seberat apapun beban saudara, Yesus sanggup berikan jalan keluar. Ada pertolongan dan jalan keluar dalam satu nama, nama Yesus yang ajaib. Ada amin saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah-limpah. Bagi saudara yang merasa dijamah oleh firman Tuhan, oleh Roh Kudus, sehingga menyadari betapa kehidupan saudara selama ini tidak kudus, hidup dalam jalan tersesat selama ini, ikuti saya mengucapkan sebuah doa sederhana. Tuhan Yesus, ampuni hamba yang berdosa ini. Sungguh-sungguh kusadari dosaku. Aku memohon pengampunan. Aku rindu pimpinanmu dalam perjalanan hidupku ke depan ini. Bagi saudara yang sedang sakit, saya undang untuk meletakkan tangan di bagian tubuh yang sakit, atau pusatkan hati pada penyakit saudara, apapun bentuk dan manifestasinya. Saya akan berdoa bagi saudara, seturut dengan firman-Mu Tuhan Yesus. Dalam pekabaran Injil, ada kuasa mujizat termasuk penyembuhan. Tuhan Yesus, jamah setiap saudara yang sedang sakit, yang sedang mendengarkan siaran ini. Sembuhkan mereka. Haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara yang punya akar pahit, luka jiwa, tidak bisa mengampuni seseorang atau beberapa orang karena perbuatan mereka yang sangat melukai hati saudara, saya rindu berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, tolong lawat saudara yang punya akar pahit luka jiwa. Saudara kami tidak punya kemampuan mencabutnya, tetapi Engkau sanggup hidup. Cabutkan akar pahit itu. Haleluya, haleluya, amin. Akhirnya, hamba berdoa untuk seluruh pendengar siaran ini, dimanapun mereka berada. Berkati mereka secara keluarga dan pribadi. Berkati pekerjaan, usaha, dan studi mereka. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Trangin Angin MD. Pendengar dapat mengirimkan pokok-pokok doa kepada Suara Pertobatan, alamat email suarapertobatan@gmail.com, suarapertobatan@gmail.com, SMS atau telepon di pesawat 021 7005 8400, 021 7005 8400. Sampai jumpa pekan depan pada hari dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.